Selamat pagi siswa kami kelas 11 MIA. Di pagi hari ini anak kami kembali kita masuk pelajaran fisika, yaitu pertemuan yang keempat, membahas mengenai keseimbangan statis sistem partikel. Baik, Bapak harap anak kami sudah mempersiapkan hatinya, ya, juga mempersiapkan buku pelajarannya, modulnya, catatannya. Oke, baik. Pada gambar pertama ini, ya anak kami, Bapak menunjukkan sebuah gambar jembatan yang sangat megah, ya, yang sangat mantap lah ini, ya. Jadi kalau kita lihat ini ditopang oleh beberapa tonggak, ya nak, ya. Kalau kita lihat seakan-akan ini kurang meyakinkan, ya. Tapi sebenarnya jembatan ini merupakan jembatan yang sangat bagus, ya. Ini ada di Prancis, ya. Jembatan Millau adalah sebuah jembatan jalan raya yang menyeberangi lembah sungai Tam, Millau, di sebelah selatan Prancis. Jembatan Millau adalah jembatan yang dalam bahasa Prancis disebut sebagai Viaduc de Millau, merupakan jembatan vehikular tertinggi di dunia. Tinggi puncaknya, ya, tinggi puncak tonggaknya mencapai 341 meter, lebih tinggi dari Menara Eiffel, dan ada 7 tonggak yang ada menopang jembatan ini. Ya, nak, ya. Jadi jembatan ini dibangun menggunakan konsep apa? Ya, tentunya berhubungan dengan keseimbangan statis sistem partikel. Itulah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi permasalahan fisika yang bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan keseimbangan statis sistem partikel. Baik. Pertama, kita masuk ke benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya. Ya, benda tegar merupakan benda yang bentuknya tidak berubah, ya, ya, tidak berubah saat diberi gaya luar. Disebut sebagai benda tegar. Benda tegar merupakan suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya luar. Jika benda dianggap sebagai suatu titik materi, maka ukurannya bisa diabaikan, ya, maka ukurannya bisa diabaikan karena sebagai titik materi. Hal ini berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel, ya. Itulah kenapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi, yang menyebabkan terjadinya gerak translasi atau sigma F sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika awalnya benda diam, maka bendanya cenderung juga akan diam. Dan jika bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka bendanya juga akan bergerak dengan kecepatan konstan. Syarat keseimbangan benda tegar yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Itulah syarat keseimbangan benda tegar. Ada 3 keseimbangan benda tegar. Yang pertama, keseimbangan stabil atau mantap. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Contohnya, anak, ya, ketika misalnya benda ini diangkat ke atas dan dilepas, maka bendanya akan bergerak turun, naik, turun lagi, naik, kemudian turun lagi, naik, dan akhirnya berhenti kembali ke posisi semula. Ya, ini namanya keseimbangan benda tegar, anak, ya. Yang kedua, keseimbangan labil. Kalau misalnya ada sebuah balok ditempatkan dalam posisi seperti ini dan diusahakan supaya bendanya tidak jatuh, dinamakan keseimbangan labil. Enaknya, ini merupakan suatu keadaan yang sangat sulit dilakukan. Tapi ketika bisa dilakukan, ya, posisi ini disebut sebagai keseimbangan labil. Dan jika misalnya ada gaya yang mengenai benda ini, maka bendanya tidak bisa kembali ke posisi seperti ini, ya. Itu namanya keseimbangan yang labil. Yang ketiga, keseimbangan netral atau indiferen.
Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun, ya. Akan tetapi benda berada di posisi yang baru. Contohnya, ini sebuah bola, ya, bola yang pejal, bola yang tegar. Kita beri gaya ke arah kanan, maka bendanya akan bergeser ke sebelah kanan. Jika misalnya bendanya kita beri gaya ke sebelah kiri, maka bendanya akan bergeser ke sebelah kiri dan tidak kembali ke posisi awal lagi. Ini namanya keseimbangan netral atau indifferent. Ya. Oke. Baik. Pada kajian kali ini kita akan fokus pada syarat suatu benda atau titik, ya, suatu benda titik atau partikel berada dalam keadaan setimbang. Enak ya? Konsep dasar untuk partikel dalam keadaan setimbang statis ataupun dinamis, di mana kecepatan konstan adalah resultan gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Enak ya? Atau sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 10, ya. Dimana ketika misalnya ada sebuah gaya, kita komponenkan ke sumbu X dan ke sumbu Y, maka kita memperoleh sigma Fx dan sigma Fy. Sigma Fx di sumbu horizontal dan sigma Fy di sumbu vertikal. Oke, nah? Baik, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Ini artinya dalam keadaan setimbang statis, semua komponen gaya yang bekerja pada sistem harus sama dengan 0, ya. Serta setimbang untuk setimbang statis, kelajuan benda harus 0 juga. Persamaan turunan untuk sistem titik yang dikenai gaya dapat menggunakan aturan sinus, ya. Diturunkan dari persamaan yang tadi, sigma F sama dengan 0. Oke, kami ini merupakan aturan sinus ketika ada 3 buah gaya, ya. 3 buah gaya ini aku dalam posisi timbang, ya. Dalam posisi setimbang. Artinya F1 merupakan F2 tambah F3 atau F3 merupakan F1 tambah F2 atau F2 merupakan F3 tambah F1. Oke, nah, ini merupakan keadaan setimbang. F1 ini bersama dengan sudut alfa, F2 bersama dengan sudut beta, dan F3 bersama dengan sudut gamma. Maka F1 bersin alfa tambah Oke, tadi ada kesalahan sedikit. F1 persin alfa itu sama dengan F2 persin beta sama dengan F3 persin gamma. Oke, nah, ini merupakan aturan sinus pada keseimbangan benda tegar sistem partikel. Oke, kita masuk ke tips dan trik. Tips dan trik menyelesaikan soal keseimbangan partikel. Yang pertama, gambarkan diagram gaya-gaya bebas, ya, yang bekerja pada sistem secara lengkap dan detail. Baik gaya tegangan tali jika melibatkan tali, gaya normal jika bersentuhan dengan bidang, dan gaya gesek jika berada dalam lantai kasar, dan gaya berat. Oke, anak kami, ini menggambarkan diagram bebas sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Tinjau masing-masing benda secara terpisah dari sistem yang ada. Uraikan setiap persamaan gaya pada benda yang ditinjau. Pisahkan untuk komponen X dan komponen Y untuk setiap gaya pada benda. Yang ketiga, selesai permasalahan dengan menggunakan hukum pertama Newton, ya. Resultan gaya untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z jika ada. Oke, ini adalah merupakan tips dan trik menyelesaikan soal keseimbangan partikel. Oke, anak kami nggak usah merasa terbebani, nggak usah merasa takut, karena keseimbangan benda tegar ini merupakan salah satu pelajaran yang mudah kita pelajari. Supaya lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan anak kami. Perhatikan beberapa sistem di bawah ini, ya. Ini sistemnya. Percepatan gravitasi bumi dianggap 10 meter per sekon kuadrat, dan massa benda, ya,
pada sistem adalah 2 kg. Pertanyaannya, tentukan setiap tegangan tali untuk sistem di atas dengan menggunakan ketiga cara yang telah disebutkan tadi. Ya, ketiga cara itu yaitu T1 atau F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Oke. Baik, yang pertama anak kami, kita menentukan dulu yang mana di sini sebagai T1. Kalau kita buat ini sebagai tegangan tali 1, ya. Pertama kita tentukan dulu anak kami yang mana di sini T1, T2 dan T3. Oke, baik. Di sini ini kita sebut sebagai T1. Ya. Ini T1. Ini T2. Dan ini T3. Oke. T1, T2 dan T3. Oke anak kami. Baik. Di mana di sini kalau misalnya ini sudutnya 60, maka otomatis anak kami perhatikan ya. Maka otomatis ini juga kita buat sudut-sudut yang berseberangan. Ini juga sudutnya 60 derajat. Ya, 60 derajat. Otomatis di sini anak kami otomatis yang ini ya, ini merupakan garis lurus ya, sudut 180 derajat, maka otomatis ini sudutnya 120 derajat. Oke. Otomatis juga karena ini merupakan keseimbangan benda tegar ya, otomatis ini bersudut 90. Oke. Baik. Seperti gambar yang ini anak kami. Gambar ini ya, ada F1 per alfa, F2 dengan beta, F3 dengan gamma. Maka gambar yang ini juga sudah persis seperti yang tadi. Oke. Baik, yang pertama kita perlu diketahui. Oke, yang pertama kita buat di sini anak kami diketahui. Pelan-pelan anak. Diketahui. Oke. Yang pertama massa M sama dengan 2 kg. Otomatis berat bendanya atau weight sama dengan M kali G sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. Oke, tujuan diketahui. Kemudian ditanya berapa T1, T2 dan T3. Jawab. Benar? Baik. Kita masuk. T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma. Oke. Baik, nah kami parten gambar ini. Kalau misalnya kita sebut alfa, beta dan gamma ini anak kami, enak ya. Contohnya, karena T1 per sin alfa, maka inilah sebagai alfa, enak ya. Ini sebagai alfa. Oke. T2 per sin beta ini menjadi beta, dan T3 ini per gamma. Gamma ini nih.
60 tambah 90 ya naknya, ini merupakan 90 derajat. 60 tambah 90, maka gamanya sama dengan 150 derajat ya. Ini sudut betanya 120, sudut alfanya 90. Oke, Bapak harap bisa dimengerti anak. Oke, maka kita di sini T1 per sin alfanya 90 derajat sama dengan T2 per sin ya, T2 nya per sin 120 sama dengan T3 per sin 150 derajat. Oke, baik. Karena di sini anak kami ya, ketika di sini ini T2 dan berat ini ya, ini merupakan berat benda W, dan T2 ini keseimbangan benda tegar pada sumbu Y ya. Nah, ini dia. Maka di sini karena T2 sama dengan W atau W sama dengan 20 Newton. Karena oke, sudah dapat satu, otomatis bisa kita cari yang lain. Maka untuk mencari satu, kita pakailah T2 per sin 120 derajat sama dengan T1 per sin 90 derajat sama dengan T2 per setengah akar 3 ya, sama dengan T1. Perhatikan anak kami, di sini T2 nya T1 per sin 90 sama dengan 1. Oke nak? Baik, kita kali silang. Maka di sini T2, karena kita cari di sini mencari T1 ya nak ya, mencari 1, maka T1 sama dengan ya, T2 nya tadi ada 20 per setengah akar 3. Oke, sama dengan 20 per 1 dikali, ini kita balikkan 2 per akar 3. Oke. Oke, maka T1 sama dengan 40 per akar 3. Oke, kita kali dengan akar 3, seranakan dia per akar 3. Akhirnya menjadi 40 akar 3 per 3 Newton. Oke, itulah untuk T1. Sekarang kita mengerjakan T2 nya. Enak ya? Kita mengerjakan bagian dari T2 sudah dapat, T1 sudah dapat, sekarang masuk ke T3. Karena tadi ini kita sebut sebagai yang ini tadi T1 ya, ini T2, sekarang ini T3. Oke, T1, T2 dan T3. Oke. Ini tadi kita masuk T1. Ini T2, sorry,
T2, ini T3, ini 150 derajat, 120 derajat, dan 90 derajat. Oke, jadi kita peroleh T1 nya sama dengan 40 40 per 3 Newton. T2 20 Newton. Sekarang kita masuk ke T3. T1 ya, T1 per sin 90 sama dengan T3 per sin 150. Oke, 40 akar 3 per 3 ya, per 1 sama dengan T3 per setengah. Oke. Nah, kita kali silang. 40 akar 3 per 3 dikali setengah sama dengan 40 per 3 akar 3 dikali setengah sama dengan T3. Kita cos, maka T3 dengan 20 akar 3 per 3 Newton. Oke, inilah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Bapak harap anak kami bisa memahami setiap jawaban yang kita buat ini ya. Jadi nanti di pertanyaan yang berikutnya, anak kami bisa mencontoh seperti cara menjawab untuk pertanyaan yang pertama ini, di mana T1 tadi setelah beroleh T1 sama dengan 40 akar 3 per 3, dan T2 sama dengan 20 Newton, dan T3 sama dengan 20 akar 3 per 3. Oke? Baik, anak kami, Bapak harap video yang Bapak buat ini bisa memberikan pelajaran ya, pengertian kepada anak kami. Kita masuk ke soal. Soal yang pertama. Perhatikan beberapa sistem di bawah ini. Percepatan gravitasi bumi dianggap 10 meter per sekon kuadrat, dan massa benda pada sistem adalah 2 Newton. Tentukan setiap tegangan tali untuk sistem di samping ini dengan menggunakan ketiga cara yang telah disebutkan yang tadi. Karena jadi caranya sama seperti soal pertama tadi. Yang kedua, perhatikan sistem di bawah ini. Percepatan gravitasi bumi dianggap 10 meter per sekon kuadrat, dan massa benda pada sistem adalah 2 kg. Oke, anak kami di sini jangan lupa anak ya, karena tadi tertulis oleh video Bapak tertulis di sini, jangan lupa bahwa nilai Y anaknya, nilai percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke nak? Nah, tentukan setiap tegangan tali untuk sistem di samping dengan menggunakan ketiga cara yang telah disebutkan di atas ya. Disebutkan tadi ketika kita mempelajari pertanyaan yang pertama. Oke, ada 2 soal latihan yang Bapak berikan kepada kalian. Kerjakan di double folio ya dengan baik, karena akan Bapak tagih setiap tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Oke. Tugas-tugas yang ada di modul tidak usah lagi dikerjakan, tapi hanya mengerjakan 2 soal latihan yang ada pada video ini. Oke, Bapak harapkan kita komunikatif, anak kami bertanya kepada Bapak jika kurang mengerti ya, dan kalau misalnya ada yang kurang paham segera ditanyakan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam.